Mari kita bersatu dalam doa. Benar ya Tuhan, seperti puji-pujian yang kami naikkan di hadapan-Mu saat ini. Inilah hidup kami saat ini Tuhan. Begitu banyak pergumulan-pergumulan yang kami bawa di hadapan-Mu saat ini. Hanya Engkaulah yang tahu Tuhan isi hati dan pikiran kami Tuhan. Maka saat ini kami datang di hadapan-Mu dengan hati yang tulus. Kami memohon belas kasihan-Mu Tuhan. Di dalam kehidupan kami begitu banyak tantangan, rintangan yang kami lewati. Tetapi karena Tuhan kami ada saat ini. Tuhan, sebentar kami akan dengar firman-Mu. Berkati kami, berikan kami hati yang tenang. Supaya apa yang kami dengar melalui firman-Mu pada sore hari ini boleh memberikan kami kekuatan iman di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom semuanya. Puji Tuhan, kita bersyukur. Hari ini, sore hari ini, suasana agak berbeda ya. Dengan ibadah pagi, ibadah sore, suasana agak berbeda. Mungkin yang sudah biasa pagi merasa diri saat ini sedikit. Tetapi kita yakin dan percaya jika Tuhan bersama-sama dengan kita, semua itu akan hilang dalam diri kita. Amin. Amin dong. Kita punya suasana baru hari ini, kita punya tempat baru, rumah baru ya. Bapak Ibu yang terkasih, kita hari ini belajar membaca dan mendengar firman Tuhan sesuai yang sudah diberikan kepada saya yang terambil dari Mazmur 119 ayat 7b sebenarnya, tetapi kita baca semua ayat 1 itu ya, ayat 7b. Mungkin sudah ditampilkan di atas ya. Mazmur 119 ayat 107b. Kita baca sama-sama ya. Tuh. 1, 2, 3. Aku sangat tertindas ya Tuhan. Hidupkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Hari ini kita berpatokan dengan ayat B-nya ya, bagian B. Hidupkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kita ada saat ini karena siapa? Itu karena Tuhan. Tuhan memberikan kita firman. Jika kita belajar firman itu, berarti kita tahu firman itu apa. Tema kita hari ini adalah tidak jauh dari ayatnya, yaitu hidup selaras dengan firman Tuhan. Hidup selaras dengan firman Tuhan seperti apa? Apa yang harus kita lakukan sebagai umatnya, umat Kristiani yang ada di seluruh bumi ini? Kalau kita berpatokan dengan umat Tuhan di dunia ini ya, kalau kita bersandar pada pengertian sendiri mungkin nggak bisa. Tetapi kita diinginkan saat ini atau dari sebelum kita lahir, kita harus selaras dengan firman Tuhan. Sama seperti mungkin Bapak Ibu sering belanja ya, seperti barang elektronik ya. Mungkin elektroniknya seperti kendaraan ya. Entah kendaraannya mobil, motor gitu. Kita beli kendaraan tersebut itu ada bukunya kan Bapak Ibu. Itu buku buat apa? Itu buku panduannya supaya kita tahu. Untuk melihat situasi kendaraan ini seperti apa. Kalau kendaraan seperti bawa mobil seperti apa, udah dicatat semua, ada buku panduannya di situ. Sama seperti itu hidup kita, ya. Sama seperti itu hidup kita
sebagai anak-anak Tuhan, sebagai umat Kristiani, yang kita andalkan itu adalah harus kita mengandalkan firman Tuhan. Dan panduan hidup kita adalah firman Tuhan, Alkitabnya. Alkitab itu adalah isinya adalah firman Tuhan, tidak lain dari firman Tuhan, Bapak Ibu. Ya, dimana dalam konteks pemazmur yang kita baca ya hari ini ya, di dalam mazmur itu pemazmur mengalami banyak tekanan dan kesulitan, ya, hidup di tengah penderitaan, tetapi ia tetap berpegang pada firman Tuhan. Ia tetap berpegang kepada firman Tuhan, karena di dalam firman Tuhan yang kita baca mengatakan, hidupkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Itu adalah seruan pemulihan Tuhan. Kita ada saat ini tuh juga karena Tuhan, karena firman-Nya. Karena kita tahu firman-Nya itu benar, kita tahu firman-Nya itu baik buat kita. Kenapa kita umat Kristiani harus punya kerinduan untuk hidup kita selaras atau sesuai dengan firman Tuhan? Ada yang tahu Bapak Ibu? Mungkin ada di atas. Ya. Kenapa kita harus punya kerinduan? Harus kita menyelaraskan hidup kita dengan firman Tuhan. Harus kita menyesuaikan hidup kita dengan firman Tuhan di setiap detik, setiap saat, setiap hari-hari kita. Karena pertama-tama, karena firman Tuhan adalah sebagai sumber kehidupan kita. Itu terus keluar dalam doa kita itu setiap hari. Setiap saat kita berdoa selalu keluar itu. Tuhan, Engkaulah penolong kami, Engkaulah sumber kehidupan kami, Engkaulah kekuatan kami. Pasti terungkap itu dalam komunikasi kita untuk Tuhan. Sebenarnya ayat firman hari ini kita cuma diingatkan saja. Karena ini firman sudah sering kita baca, sudah sering kita dengar. Tetapi hari ini kita diingatkan kembali supaya kita jangan lupa bahwa kita punya segalanya, kita punya harta yang banyak, tetapi jangan pernah lupa yang namanya firman Tuhan. Karena kita punya segalanya, itu semua karena Tuhan, bukan karena kekuatan kita, bukan karena kehebatan kita, tidak, tetapi itu adalah suatu karena Tuhan yang memberikannya kepada kita. Maka Bapak Ibu yang ada saat ini, saudara-saudariku, apa yang kita punya saat ini tidak jauh dari pemberian Tuhan, tidak jauh dari anugerah Tuhan, berkat Tuhan yang luar biasa yang dilimpahkan kepada kita. Ya. Dia adalah sumber, sebagai itu firman Tuhan adalah sumber kekuatan kita. Firman Tuhan memberikan arah kehidupan kita. Jika kita sungguh-sungguh merenungkannya, sungguh-sungguh menjalankannya, dia mengarahkan kita ke arah yang lebih baik, ke jalan lurus. Seperti apa? Seperti tanaman yang membutuhkan cahaya untuk bertumbuh. Begitu pula kita membutuhkan firman Tuhan untuk hidup dalam kebenarannya, Bapak Ibu. Itu adalah alasan kerinduan kita. Kenapa harus kita menyelaraskan hidup kita dengan firman Tuhan? Karena dia adalah sumber kehidupan kita. Atau ada yang berani di sini, bukan Lause, bukan sumber kehidupan kita itu. Lause salah, tidak ada pasti. Saya yakin gak ada yang berani mengatakan itu. Bapak Ibu yang terkasih, firman Tuhan memberikan terang di setiap langkah kita. Ia bukan hanya pengetahuan, tetapi sumber kehidupan rohani kita, yang menghidupkan dan menentukan kita dalam berbagai situasi. Tanpa firman Tuhan pasti kita tersesat, Bapak Ibu. Tanpa kita mengandalkan Tuhan, kita pasti tersesat. Sesuai dengan yang di Mazmur yang ada di
119 ayat 105 mengatakan, firman-Mu itu adalah pelita bagi kakiku. Bapak Ibu yang terkasih, kita adalah umat-Nya. Bagaimana supaya kita selalu merindukan di setiap hari-hari kita firman itu? Bagaimana kita memotivasi diri kita untuk terus merindukan firman Tuhan itu? Apa yang harus kita perbuat? Apa yang harus kita lakukan? Tergantung diri kita masing-masing. Kembali ke hati kita masing-masing. Itu adalah salah satu kerinduan kita untuk bisa menyelaraskan hidup di hadapan Tuhan atau dalam firman-Nya, karena Dia adalah sumber kehidupan kita. Berikutnya Bapak Ibu, Dia juga menyelaraskan hidup dengan firman Tuhan. Kita harus menjadi pelakunya. Jangan hanya mendengar, jangan hanya membaca, tetapi kita diinginkan oleh Yang Maha Kuasa. Kita harus menjadi pelaku firman Tuhan. Menjadi pelaku firman bukan hanya mendengar. Kalau kita lihat ada di Yakobus 1 ayat 22 ya. Kita baca ya. Apa yang dikatakan Yakobus Yakobus 1 ayat 22 mengatakan, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu akan menipu diri sendiri. Bukan orang lain yang tertipu, tetapi diri sendiri. Kita diinginkan Tuhan, kita harus menjadi pelaku firman Tuhan. Karena hidup selaras dengan firman berarti mengutamakan apa Bapak Ibu? Kasih, keadilan, dan kebenaran dalam setiap tindakan yang kita lakukan. Selaras dengan firman berarti kita bukan hanya tahu firman-Nya, tetapi tahu juga mempraktikannya dalam hidup kita sehari-hari, ya. Karena ini adalah panggilan untuk menempatkan firman Tuhan sebagai panduan dalam semua keputusan dan tindakan yang kita ambil. Kita diingatkan pada saat ini, kita harus menjadi pelaku firman Tuhan. Kalau tidak, kita bisa menipu diri sendiri, bukan menipu diri orang lain. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, ini keras loh firman-Nya. Keras loh ingatan yang mengingatkan kita hari ini. Tidak hanya sekedar berapa kata doang. Selaraskan, hiduplah selaras dengan firman-Nya. 3 kata. Tetapi dalam melakukannya butuh proses yang luar biasa. Tidak segampang apa yang kita dengar, tidak segampang apa yang kita lihat, tetapi butuh langkah demi langkah. Harus kita lakukan itu. Ya, menyelaraskan hidup dengan firman Tuhan. Mari kita menjadi pelaku firman Tuhan. Berikutnya, kekuatan dalam penderitaan. Ya, walaupun di dalam pemazmur itu banyak hal yang dia jalani, banyak tantangan, tetapi tetap berharap pada firman Tuhan. Tidak pernah meninggalkan firman Tuhan, meskipun tertindas, tetap mencari penghiburan di dalam firman Tuhan. Karena dia katakan firman Tuhan itu adalah sumber kekuatan dan ketenangan kita dalam setiap penderitaan kita. Ya, saat menghadapi penderitaan, mudah bagi kita untuk putus asa,
Mudah bagi kita untuk menyerah. Mudah bagi kita merasa sendiri, tidak mampu menghadapi sesuatu. Tetapi jika kita bersandar pada firman Tuhan, semua akan baik-baik saja dan memberikan kita pengharapan yang luar biasa dari Tuhan. Di sini anak-anak Tuhan, kita semua anak-anak Tuhan, banyak tantangan, banyak rintangan. Sering saya ingatkan kita jika saya menyampaikan renungan firman Tuhan bahwa hidup ini tidak mulus. Hidup ini banyak kerikil-kerikil yang kita lewati. Tetapi jika kita kuat iman, jika kita bersandar kepada Tuhan, jika kita merenungkan firman-Nya, bisa kita lewati itu semua dengan pertolongan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Tahu kita masing-masing punya masalah, punya problem, punya hal yang tidak bisa kita sharingkan kepada orang lain, hanya buat diri sendiri. Tapi jika kita kembali kepada Tuhan, semua akan baik-baik saja. Ya. Karena Dia adalah kekuatan kita. Dia adalah pengharapan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Berikutnya yaitu hidup yang dipulihkan oleh firman Tuhan. Hidup yang dipulihkan oleh firman Tuhan. Di dalam pemazmur dia mengingatkan kita berdoa untuk dipulihkan oleh firman Tuhan. Ya. Firman Tuhan menghidupkan jiwa yang lelah, memperbaharui semangat dan membawa damai. Firman Tuhan bukan hanya sekedar pengajaran, ia juga memiliki kuasa untuk memulihkan kita saat kita lelah, saat kita kecewa atau terluka. Firman Tuhan mampu mengangkat kembali semangat kita. Firman Tuhan membawa pemulihan yang sejati dalam hidup kita. Dia tidak pernah membiarkan kita. Dia memulihkan kita dari segala masalah-masalah yang kita hadapi. Dari segala problem yang kita hadapi. Tantangan-tantangan yang kita hadapi. Jika kita terus berseru kepadanya. Yakin dan percaya Bapak Ibu. Kita pasti merasakan bahwa Roh Kudus Tuhan memenuhi kehidupan kita. Amin. Mungkin kita mengatakan, saya tidak sanggup lagi Tuhan. Saya nggak bisa lagi mengejar apa yang saya kejar. Sudah terlalu jauh di depan saya. Tetapi jika Tuhan menghendaki, tidak ada kata hal itu terjadi dalam diri kita. Terus andalkan Tuhan. Karena itu adalah panduan hidup kita. Firman-Nya itu yang selalu kita baca setiap hari. Itu yang membuat kita kuat lagi. Itu yang membuat kita semangat lagi untuk hidup. Ya. Jangan pernah dengarkan kata dari luar sana, tetapi dengarkanlah kata dari firman Tuhan itu. Karena kata dari firman Tuhan itu bisa membuat kita pulih kembali dalam segala hal yang kita hadapi dalam masalah kita. Bapak Ibu yang terkasih, mungkin hari ini ya kita rasa bahwa aduh, setiap hari loh saya baca firman Tuhan, betul.
Setiap hari baca firman Tuhan tetapi hanya membaca. Hanya mendengar tetapi tidak melakukan. Kita diinginkan Tuhan saat ini. Baca itu firman, dengarkan itu firman, lakukan itu firman. Bapak Ibu yang terkasih, semoga hari ini kita bisa merenungkan kembali apa yang sudah kita lewati dalam hidup kita. Dengan kita hari ini diberikan kekuatan, diingatkan kembali dalam firman Tuhan, bahwa tanpa firman Tuhan itu kita tidak bisa apa-apa. Saya sudah siapkan aplikasi buat kita hari ini. Dia mengingatkan kita dalam aplikasi tersebut. Luangkan waktu untuk membaca firman Tuhan. Jadikan firman Tuhan sebagai pedoman dalam setiap keputusan. Dan ingat bahwa firman Tuhan memberi kita kekuatan dan penghiburan. Jadikan firman Tuhan sebagai pedoman dalam setiap keputusan. Tadi saya udah ingatkan kita bahwa andalkan Tuhan dalam hidup kamu. Kita harus mengandalkan Tuhan. Karena kalau kita punya kekuatan sendiri, bisa kenapa di dunia ini, tapi hasilnya tidak memuaskan. Hasilnya tidak memuaskan kita. Tetapi kalau kita mengandalkan Tuhan, hasilnya pasti memuaskan. Harus sabar. Untuk mengikuti proses Tuhan itu harus sabar. Tidak secepat mungkin. Tidak secepat mungkin itu. Ya, saya ingatkan kita ya, untuk menjadi pelaku firman Tuhan, tidak secepat mungkin yang kita mau. Tetapi sabar kita menjalaninya pelan-pelan. Iya Bu Emil, harus sabar ya Bu Emil. Ya, mungkin Bu Emil saat ini sudah merasakan sedikit-sedikit gitu ya. Seperti apa sih mengikuti jalannya Tuhan? Jangan kita mengandalkan pikiran kita. Kalau kita mengandalkan pikiran kita, kita takut, kita khawatir. Aduh, andalkan Tuhan. Berjalan dengan sabar itu pasti sampai. Dan begitu kita sampai, pasti kita merasakan, wow, ternyata indahnya, ternyata sampai di sini damai. Harus sabar. Jangan dengan terburu-buru. Segala sesuatu itu tidak boleh terburu-buru. Kalau kita terburu-buru, bisa melenceng kita. Bahkan kita bisa jatuh ke dalam dosa. Sabar aja, jalanin aja. Jangan pernah takut. Jangan khawatir bahwa ke depannya itu ada jurang. Tidak. Benar, kalau kamu tidak sabar untuk menjalaninya, pasti ada jurang di depanmu. Pasti tidak baik. Tetapi kalau kamu sabar menjalaninya sesuai dengan firman Tuhan, kamu akan dapatkan yang terbaik. Mungkin masing-masing kita sudah merasakan hal ini. Pasti. Beragam macam yang kita inginkan, beragam macam rencana kita. Pasti salah satu dalam rencana itu sudah tercapai, tetapi seturut dengan kehendak Tuhan. Ya Bapak Ibu yang terkasih, penutup ya. Dia mengingatkan kita dalam penutup ini ada 3 ya. Hidup sesuai dengan firman Tuhan adalah panggilan bagi kita semua. Ya, panggilan bagi kita. Bukan panggilan dari orang lain ya. Kita menjadi pelayan Tuhan itu bukan panggilan dari orang lain. Tetapi itu karena panggilan Tuhan untuk kita. Berikutnya, seperti pemazmur mengatakan, mari kita berdoa, hidupkanlah aku sesuai dengan firman Tuhan. Dia akan menghidupkan kita. Jika kita selaras dengan firman-Nya. Jika kita sesuai dengan jalan firman-Nya. Dan terakhir mengatakan, semoga firman Tuhan menjadi dasar
panduan, dan sumber kekuatan dalam hidup kita sehari-hari. Karena kita dipanggil untuk hidup di bawah bimbingan firman Tuhan. Maka dengan itu, mari Bapak Ibu, kita terus menjadi pelaku firman Tuhan. Kita terus menjadi umat yang setia dan taat kepada Tuhan dalam menjalankan firman-Nya. Karena semua apa yang kita lakukan sesuai dengan firman Tuhan, Dia akan memberikan kita hidup yang sejati pada akhirnya. Cukup sekian.